Siapa yang tidak mengenal tanaman satu ini? Cabai adalah salah satu produk hortikultura yang digunakan hampir di berbagai daerah sebagai bumbu masak maupun makanan. Sehingga permintaannya selalu tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya fluktuasi harga cabai dan dapat mempengaruhi perekonomian. Cabai sendiri memiliki banyak manfaat, seperti sebagai sumber utama kapsaisin yang dapat berfungsi sebagai pengurang rasa sakit dan meningkatkan pembakaran lemak. Cabai juga kaya akan vitamin A, B6, C, dan asam folat, sehingga baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Cabai juga mengandung antioksidan yang mendukung sistem imun dan memiliki sifat antivirus, serta dapat menurunkan risiko-risiko penyakit seperti serangan jantung, alergi, infeksi, kelelahan kronis, dan gejala gangguan autoimun. Sayangnya, cabai bukanlah bahan yang mudah untuk disimpan. Cabai adalah produk yang mudah rusak, sehingga umur simpan rendah. Dengan demikian, masyarakat dituntut untuk mencari cara agar dapat memperpanjang umur simpan cabai. Cabai atau produk hortikultura lainnya itu setelah dipanen mereka masih hidup, jadi masih melakukan aktivitas fisiologi seperti respirasi, transpirasi. Proses-proses tersebut itu nanti akan berpengaruh ke perubahan komponen nutrisinya, komponen kimianya. Nah, itu nanti akan berpengaruh juga ke tampilannya, ke visualisasinya, seperti nanti ada pengkerutan gitu. Terus selain itu juga nanti ada kebusukan. Hal-hal tersebut itu mengindikasikan sudah terjadi perubahan atau penurunan mutu, dan itu terjadi cepat. Nah, itulah mengapa cabai itu cepat rusak, umur simpannya rendah. Jadi karena dia kalau secara segar dia masih hidup, masih melakukan aktivitas fisiologis seperti itu. Kita mempertahankan umur simpan cabai dengan melakukan penanganan dalam keadaan segar. Misalnya itu dengan teknik pengemasan, penyimpanan, tapi bisa juga dengan mengolah cabai sehingga kita tidak tergantung dengan musim. Jadi stok cabai ada. Ketika waktu bukan musim panen cabai, kita masih bisa ketemu cabai, masih bisa merasakan pedasnya cabai. Itulah kita bisa mengolahnya berbagai produk olahan cabai. Jadi kita alternatifnya bisa disimpan secara segar atau diolah. Sebelum melakukan proses pengolahan, pastikan mengetahui jenis bahan yang digunakan, serta pilihlah produk yang menggunakan alat yang terjangkau dan sesuai anggaran. Pertama, ketersediaan bahan baku pastinya ya. Yang kedua adalah modal dari si calon produsen pengolah cabai tadi gitu kan. Ketiga, mungkin kita harus lihat juga pasarnya dari produk yang mau kita pilih itu. Pasar saat ini memerlukan cabai dalam bentuk olahan bumbu,
seperti sambal atau enggak produk seperti misalnya bubuk cabai atau cabai kering yang bisa diolah lebih lanjut lagi nanti jadi bumbu, atau mungkin pasar lebih menginginkan produk-produk lain yang baru gitu, misalnya untuk kudapan gitu kan bisa aja cabai dibikin kayak permen kayak gitu, atau mungkin cookies yang ditambahkan dengan cabai juga kan bisa, pokoknya produk-produk yang kekinian seperti itu. Terkait dengan modal tadi juga mungkin kemampuan si calon pengolah tadi untuk mengadakan peralatan untuk mengolah cabainya tersebut gitu ya. Tentunya berpengaruh juga nanti ke volume produk yang dia hasilkan gitu kan. Misalnya si calon pengolah ini hanya bisa bermodalkan barang-barang atau alat-alat yang sederhana, misalnya dalam skala rumah tangga itu kan kita bisa pilih olahan-olahan yang lebih sederhana, misalnya seperti sambal kayak gitu kan, sambal cabai, terus pasta cabai. Jadi yang memang peralatannya mudah diperoleh di tingkat rumah tangga seperti itu. Dengan berbagai alternatif pengawetan dan pengolahan cabai, ada cara dalam proses pengolahan cabai, yaitu pengemasan kombinasi, penyimpanan pada suhu dingin, pelapisan, pengeringan, pengolahan, pembekuan, dan pengasaman. Dengan alternatif tersebut, cabai dapat diolah menjadi produk-produk seperti pasta cabai, saus dan sambal, cabai kering, bubuk cabai, minyak cabai, cabai blok, abon cabai, acar cabai, manisan cabai, dan permen cabai. Namun tidak menutup kemungkinan untuk dijadikan bahan olahan lainnya. Dari beberapa produk tersebut, abon cabai dan minyak cabai merupakan olahan yang paling banyak digemari. Dengan peralatan minim dan hanya membutuhkan modal yang relatif sedikit, kedua produk ini dapat dibuat dengan mudah. Abon cabai ini gampang banget sih, semua orang bisa bikin, alatnya juga murah, bahannya murah. Kalau cabai fluktuatif ya, tapi pada waktu murah kita bisa buat, bisa bikin banyak dan bisa kita simpan. Pertama ini cabai itu kita sortir biasanya gitu ya, kita buang tangkainya, kemudian dicuci. Nah setelah dicuci ini kita kukus sebentar, hanya 5-10 menit saja gitu kan, dikukus, di blanching namanya itu. Gunanya buat apa? Supaya warnanya itu masih merah bagus gitu kan, dan juga efeknya itu lebih cepat dikeringkannya dibandingkan kalau langsung kita jemur. Kalau kita kukus dulu dia lebih cepat. Nah setelah dikukus kemudian baru kita jemur. Nah menjemur juga kita bisa ditaruh di niru gitu kan, dinampah. Nah setelah kering nanti di open lagi. Kenapa di open gitu ya? Karena di open itu pertama untuk sterilisasi gitu kan, membunuh bakteri-bakterinya yang kalau ada gitu kan. Kemudian juga dia lebih kriuk, sehingga kalau kriuk itu begitu di blender itu mudah menjadi tepung gitu kan. Mesinnya palingan blender apapun ya, merek apapun itu udah bisa gitu ya blendernya itu. Kemudian setelah di blender jadi tepung, kita sangrai. Di sangrai ini fungsinya buat mencampurkan bumbu-bumbunya. Jadi kita tambahkan gula, garam gitu kan. Setelah tercampur, baru kita bisa tambahkan bawang gitu kan. Atau kita tambahkan teri yang sudah digoreng, kita tambahkan rebon misalnya gitu kan. Setelah itu kita kemas. Kita kemas ke dalam botol, kita kasih stiker, kemudian kita seal. Nah ini adalah proses sealing ya, atau memasangkan sealernya, dan ini adalah sangat sederhana gitu kan. Terima kasih kepada BB Pasca Panen yang sudah mengajarkan kita gitu kan. Jadi ini hanya pakai uap air panas, pakai ceret. Nah kita lihat, kemudian diletakkan di depan uap panasnya, maka plastik sering ini langsung menciut gitu ya.
Yang paling besar yang perlu dibutuhkan yang pasti sih oven. Ovennya drying oven ya, lalu chopper gitu ya, lalu yang pasti kompornya, lalu pancinya, terus saringan. Oke, kalau teman-teman punya di rumah buat baking paper gitu, saringannya itu biar lebih lebih bersih gitu, itu pakai baking paper. Semua sih sebetulnya alatnya masih alat-alat rumah tangga, jadi tidak perlu alat-alat industri ya Mbak. Terus apalagi yang perluin alat pengukur suhu untuk si minyaknya. Karena minyaknya tidak boleh dalam kondisi mendidih, dan yang pasti sih kemasan tadi ininya. Kalau kemasan kan pilihan teman-teman mau bentuknya apa. Itu aja sih, kurang lebih nggak ada yang spesifik kecuali tadi si oven drying aja, alatnya yang lainnya umum. Bahannya cuma ini aja, cabai sama minyak, iya benar. 1:21 kilo cabai itu berarti dengan 2 liter minyak. Aja sih Mbak yang diperluin. Yang harus dilakukan adalah kita cuci cabainya, lalu kita keringkan atau kita tiriskan. Jangan sampai membawa kandungan air terlalu banyak gitu ya. Jadi harus cepat ditiriskan. Setelah ditiriskan kita lakukan perajangan, atau biasanya kalau ibu-ibu punya chopper tadi bisa gunakan chopper. Jangan blender kalau pakai blender karena takutnya keluar airnya. Lalu kita masukkan ke oven. Ya, kenapa bedanya oven dryer tadi sama oven biasa tadi ya? Si oven biasanya, kalau oven biasa itu penadanya itu kan biasa tidak ada ruang atau bolongnya gitu. Kalau pakai oven dryer itu ada. Nah, itu kenapa biar airnya turun. Biasanya itu kurang lebih 8-12 jam pengeringannya. Tapi balik lagi, kalau kita belum punya oven dryer itu, kita bisa gunakan panas matahari. Hanya saja tadi ya, kalau panas matahari harus konsistensi gitu, karena biasanya kalau tidak jadinya busuk gitu ya. Nah, kalau sudah dari oven dryer 8-12 jam kita keluarkan, lalu kita siapkan tadi minyak tadi kita panaskan, tidak mendidih. Kalau kembali lagi tidak punya termometer untuk mengukur suhunya, ibu-ibu cukup atau kita cukup sampai dengan si minyaknya itu berasap gitu ya. Oke, si minyaknya berasap, si cabai yang tadi sudah kita keringkan, kita masukkan ke minyaknya, kita matikan apinya gitu ya. Lalu selesai, tapi harus kita aduk-aduk dulu gitu ya. Diaduk-aduk lalu kita diamkan 1 kali 24 jam. Jadi ya 2 jam sekali diaduk, 2 jam sekali diaduk gitu. Nggak mesti terus-terusan 24 jam diaduknya, tapi ada proses pengadukan agar tidak mengendap di bawah panas gitu ya kurang lebihnya. Kalau memang itu sudah selesai, kita akan lakukan penyaringan tuh, panen tuh minggu besoknya gitu ya. Disaring itu pun biasanya kalau ibu tadi pakai baking paper untuk penyaringannya itu biasanya juga lama karena netesnya pelan-pelan. Ya, kenapa kita pakai baking paper? Tadi balik lagi saya ingatkan bahwa biar beningnya sempurna gitu ya, maksudnya tidak ada sisa-sisa dari cabenya ya. Lalu setelah itu besoknya lagi, biasanya baru besoknya tuh prosesnya selesai, besoknya baru setelah diambil baru bisa dipanen dan dimasukkan ke dalam kemasan yang kita pilih. Pengolahan cabai terbukti telah memperpanjang umur simpan cabai, serta menghasilkan keuntungan, baik dari segi konsumsi maupun ekonomi.